Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nari thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, tidak pernah bosan untuk senantiasa kita ucapkan, kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini masih memberikan kita begitu banyak nikmat dan karunia-Nya, yang mana hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala masih meneguhkan hati kita di atas agama yang lurus ini, yang hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala masih menuntun langkah kita menuju masjid untuk melaksanakan ibadah yang sangat-sangat agung, yakni ibadah salat. Kemudian dilanjutkan bermujalasah, duduk-duduk di majlis ilmu, yang mana ini semua wajib untuk senantiasa kita syukuri. Kemudian di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala juga yang wajib untuk senantiasa kita syukuri adalah nikmat yang terkumpul dengannya kenikmatan-kenikmatan dunia. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Barang siapa di antara kalian yang bangun pagi dalam keadaan aman, tentram, mu'afan fi jasadih, kemudian bangun pagi selain dalam keadaan aman, badannya juga sehat, wa indahu qutu yaumihi, dan ia punya makanan untuk hari itu. Yang bangun pagi dalam keadaan aman, badannya sehat, punya makanan meskipun hanya untuk hari itu. Maka kata Nabi SAW, faka'annama hizat lahud dunya, maka seakan-akan dunia ini diikat, diperuntukkan hanya untuknya. Apa saja tadi? Nikmat keamanan, nikmat kesehatan, dan nikmat makanan. Yang mana ketiga nikmat ini, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qadarullah wa ma syaa fa'al, merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak dirasakan oleh sebagian saudara-saudara kita. Nikmat keamanan misalnya, kita di Indonesia alhamdulillah, di Jombang, di Kediri, di Mojokerto,
atau di Indonesia secara umum. Tatkala kita tidur di malam hari, bangun pagi masih dalam keadaan aman. Sedangkan saudara-saudara kita yang sedang kita ketahui bersama di Palestina, nggak aman mereka. Mereka tidur dalam keadaan bertanya-tanya besok pagi masih bisa bangun atau tidak. Mereka tidur tidak lama terbangun karena suara dentuman bom yang jatuh. Wa'iyadzubillah, nas'alullah as-salama wal afiyah. Maka kita sebagai saudara di Indonesia, maka doakan selalu. Doakan selalu saudara-saudara kita di Palestina, di Palestina. Yang saat ini qadarullah wa masya'afal. Ini tidak bisa kita hindari. Sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita menyikapinya dan bagaimana kita memposisikan diri kita. Kita sebagai kaum muslimin, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman itu bersaudara. Maka kalau ada yang menganggap saudara-saudara kita di Palestina itu bukan saudaranya, berarti dipertanyakan keimanannya. Atau tidak peduli dengan keadaan kaum muslimin di Palestina, berarti dipertanyakan keimanannya. Tapi itu yang pertama, nikmat keamanan. Yang mana kalaupun kita punya harta banyak, punya istri yang cantik, anak saleh-saleha, pinter-pinter, lucu-lucu, tapi dalam keadaan hidup yang tidak tenang, ini semua nggak ada rasanya. Maka ini yang pertama, nikmat keamanan. Kemudian yang kedua, nikmat sehat. Nikmat sehat. Yang ini juga tidak dirasakan oleh sebagian saudara-saudara kita yang terbaring lemas, entah di puskesmas, di rumah sakit, atau di rumahnya sendiri, di kamarnya, terbaring lemas dalam keadaan sakit. Sedangkan kita alhamdulillah yang ada di majelis ini, Allah berikan kesehatan, Allah berikan afiah, Allah berikan perlindungan. Maka wajib untuk senantiasa kita syukuri. Sama orang punya uang, tapi qadarullah dia punya penyakit, maka uangnya nggak ada harganya lagi. Yang penting ia prioritaskan kesehatannya. Ia cuci darah, bahkan cari donor organ misalkan. Gimana caranya dia pengen sehat. Nah, ini yang kedua, nikmat kesehatan. Kemudian yang ketiga, wa indahu qutu yaumihi. Ia punya apa yang ia makan, meskipun hanya untuk hari itu. Meskipun yang ia makan hanya cukup untuk hari itu saja. Maka ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ia punya stok makanan sepekan ke depan, sebulan ke depan. Maka ini jauh lebih nikmat lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kaitannya dengan hadis ini pembahasan kita pada malam hari ini. Yaitu tentang pengaruh harta haram terhadap pribadi seorang mukmin. Yang mana tadi kita sudah jelaskan bahwasanya makanan itu merupakan rizki, nikmat yang paling besar di antara nikmat-nikmat yang lainnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Islam itu adalah agama yang amat sangat sempurna. Islam adalah agama yang sempurna. Islam tidak hanya mengajarkan kita untuk berlaku qanaah, nerimo. Naam, Islam ajarkan ini. Islam ajarkan kita untuk bersikap qanaah, menerima apa yang sudah menjadi
bagian kita. Islam mengajarkan kita untuk bersikap zuhud. Zuhud ini tidak seolah tidak butuh. Nah, di sisi lain Islam juga mengajarkan kita untuk mencari rizki dunia. Karena kita hidup di dunia, otomatis butuh terhadap dunia. Gak mungkin kita hidup di dunia tanpa membutuhkan dunia. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah engkau lupakan bagianmu dari dunia ini. Artinya boleh kita cari dunia, boleh kita cari uang, boleh. Akan tapi ingat, yang keliru, yang dilarang itu, yang pertama imma berlebihan, sehingga apa? Menjadi budak dunia. Nah, ini yang dihina oleh Nabi SAW. Ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. Celakalah hambanya dinar, hambanya emas, hambanya perak, budak perniagaan, harta benda. Ta'isa wan takasa, celaka dan binasa. Idza u'tiya radiya wa idza lam yu'ta sakhita. Apabila dikasih harta oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rizkinya, radiya, ia ridho terhadap Allah atau ridho terhadap orang yang memberikan harta. Wa idza lam yu'ta sakhita, akan tapi tatkala ia dipersempit, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mencari rizki, Allah himpit rizkinya, atau tidak dikasih sama orang lain, tidak dikasih harta oleh orang lain, sakhito, dia marah. Nah, ini yang keliru. Getol mencari dunia sehingga menjadi budak dunia. Adapun mencari dunia secukupnya, cukup untuk kita hidup, cukup untuk kita makan, cukup untuk kita memberikan nafkah kepada anak istri kita, cukup untuk memberikan zakat kepada fakir miskin, cukup untuk kita bersedekah, cukup untuk kita membiayai pendidikan anak-anak kita. Nah, ini enggak masalah. Ini tidak masalah. Bahkan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menjadikan bumi ini dzalula, tunduk kepada manusia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, famshu fi manakibiha, berjalanlah di atas permukaan bumi ini. Artinya apa? Cari rizki, jangan berdiam tempat. Memang betul, rizki itu Allah yang ngasih, betul, tapi harus usaha. Famshu fi manakibiha, cari rizki di permukaan bumi manapun. Kemudian wakulu mir rizki, dan makanlah dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala rizkikan. Nah, ini agama kita memotivasi kita untuk mencari harta, akan tapi tidak menjadi budak harta. Nah, ini perlu diperhatikan. Kemudian Nabi SAW juga pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dengan sanad yang hasan dari Rafi' bin Khudij radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, ayyul kasbi atyab, pekerjaan apa yang paling bagus, pekerjaan apa yang paling mulia, pekerjaan apa yang paling utama? Maka perhatikan kata Nabi SAW,
amalur rajuli biyadih, pekerjaan yang dilakukan secara langsung oleh seseorang. Amalur rajuli biyadih, pekerjaan yang langsung dilakukan oleh tangannya sendiri. Nah, ini pekerjaan yang paling bagus. Meskipun mungkin terlihat remeh di hadapan manusia, sekedar jadi tukang sapu jalanan, sekedar jadi office boy di kantor. Akan tapi kata Nabi SAW, amalur rajuli biyadi, ini merupakan pekerjaan yang paling utama. Kenapa? Karena berarti ia telah menjaga kehormatannya dari meminta-minta kepada manusia. Ia menjaga kehormatannya dari mengemis. Maka yang perlu diperhatikan adalah jangan pernah kita memandang remeh atau bahkan merendahkan wal'iyadzubillah seseorang hanya karena pekerjaannya saja. Selama ia bekerja, apapun pekerjaannya, yang penting halal, maka itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu jauh lebih baik daripada ia meminta-minta, mengemis di hadapan manusia. Taib. Sebelum kita masuk pembahasan kita, masuk inti pembahasan, yang perlu digarisbawahi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kaidah yang besar yang patut untuk kita fahami, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan segala sesuatu di muka bumi ini jauh lebih banyak daripada yang Allah haramkan. Anu ulangi, ini kaidah yang sangat-sangat dasar yang harus kita fahami semua sebagai seorang mukmin. Yang halal itu jauh lebih banyak daripada yang haram. Silakan cek di Al-Quran. Contoh, di antara makanan yang haram, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hurrimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyah wan natihatu wa ma akala sabu illa ma dzakaitum. Dan telah diharamkan kepada kalian wahai orang-orang yang beriman, al-maitah, bangkai, waddam, darah, walahmul khinzir, daging babi, wa ma uhilla bihi wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan apa yang disembelih kepada selain Allah. Kemudian hewan yang mati diseruduk, hewan yang mati karena terjatuh, hewan yang mati tenggelam, dan hewan yang mati dimakan hewan buas. Nah, ini semua Allah haramkan, dan yang halal jauh lebih banyak. Makanya di Al-Quran, perkara-perkara dunia atau perkara-perkara yang haram itu disebutkan, sedangkan perkara-perkara yang halal tidak disebutkan. Kenapa? Karena terlalu banyak. Ana ulangi, di dalam Al-Quran yang disebutkan itu perkara-perkara yang haram karena jumlahnya sedikit, bukan perkara-perkara yang halal. Karena kalau yang disebutkan perkara-perkara yang halal ini terlalu banyak, nanti Al-Qurannya makin tebel. Yang segitu aja nggak semuanya hafal, apalagi makin tebel, ya kan? Nah, untuk itu perlu kiranya kita fahami bahwasanya jangan kita fahami kok dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Enggak, dikit-dikit halal. Yang haram itu memang sedikit, cuman memang mungkin sebagian kita terbiasa bertemu dengan hal-hal yang haram, sehingga apa-apa tatkala disampaikan hukumnya kok seolah-olah apa yang ia laksanakan ini haram, padahal yang halal jauh lebih banyak. Nah, termasuk dalam perkara harta, termasuk dalam perkara harta. Keharaman suatu harta ini
kita klasifikasikan terlebih dahulu, ya, menjadi dua. Ya. Ada harta yang memang sudah zatnya haram, artinya mau diapain aja dia tetap haram, ya, nggak bisa diganggu gugat. Contohnya misalkan tadi daging babi dan daging anjing misalkan. Nah ini mau diapain aja haram. Antum mau sembelih babinya pakai bismillah tetap haram. Mau sebelum menyembelihnya antum baca ayat kursi tetap haram. Nggak bisa diapa-apain. Dan harta yang sudah zatnya haram, ya, mau dijual belikan, dihadiahkan tetap hukumnya haram. Tapi ini keharaman yang pertama, yang memang sudah pada asalnya Allah haramkan dan tidak bisa diganggu gugat. Ya. Contohnya tadi, misalkan daging babi, patung Allah haramkan. Ya, mau dijual, mau dikasih, mau dibikin haram. Ya. Taib. Kemudian yang kedua, harta yang pada asalnya dia halal. Dan ini yang tadi yang kita sebutkan banyak tadi. Akan tapi karena ada sebab-sebabnya sehingga menjadi haram. Harta yang tadinya halal bisa menjadi haram karena beberapa sebab. Sebabnya ada tiga. Sebabnya ada tiga. Ya, ini penyebab keharaman suatu harta yang tadinya halal. Yang pertama sebabnya adalah karena kezaliman. Ya, adanya unsur kezaliman. Nah, kasih contoh, ya, ayam. Hukum asalnya apa Pak? Halal apa haram? Ayam halal. Ya. Tapi kita, jangan kita lah. Tatkala ada orang, ya, mencuri ayam tetangga misalkan, ayamnya jadi halal atau jadi haram? Jadi haram. Kenapa? Karena ia telah berbuat zalim kepada tetangganya. Ya. Contoh lain, jeroan. Nah, jeroan hukum asalnya halal. Jeroan sapi, jeroan kambing. Ya. Kemudian kalau dikonsumsi oleh orang yang punya kadar kolesterol tinggi, ya, akan jadi penyakit, ya. Maka jeroan ini menjadi haram, ya, untuk orang yang punya kadar kolesterol tinggi. Kenapa? Karena ada unsur kezaliman, ya, kezaliman untuk dirinya sendiri, ya. Makanya nggak ada masalah tatkala dokter, ya, memberikan pantangan berupa makanan dan minuman. Ya, nggak boleh makan ini dulu, nggak boleh makan itu dulu. Ya. Dan ini berarti keharaman untuknya, tapi yang lain tidak. Ya. Kenapa? Karena di situ ada unsur kezaliman. Baik kezaliman ini untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Apalagi kezalimannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sapi disembelih halal, tapi tatkala disembelihnya untuk selain Allah maka jadi haram. Ya tadi wa ma uhilla li ghairillahi bih. Dan hewan-hewan yang disembelih diperuntukkan kepada selain Allah, maka hukumnya menjadi haram. Jadi kalau ada sesajen, ada ayam cemaniknya, ya, ada kepala kambing, kepala kerbau, kepala sapi, hukumnya haram. Meskipun sebelum menyembelihnya mengucapkan bismillah. Tatkala menyembelih bismillah, akan tapi diperuntukkan untuk berhala, untuk syaitan, jin, untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hukumnya haram. Maka hukumnya haram. Nah, ini unsur yang pertama atau penyebab yang pertama keharaman suatu harta karena ada unsur kezaliman. Ya. Atau contoh lain misalkan menipu, ya, penipuan, ini pun zalim, ya. Atau pemaksaan, ya, jual tapi jualnya maksa, ya, kalau nggak beli, ya, sambil ditodong pisau misalkan, ayo beli barang saya. Ini maksa,
maka hukumnya haram. Taib. Kemudian yang kedua, terdapat unsur gharar. Unsur gharar. Gharar itu suatu akad, bahasa mudahnya suatu akad yang tidak jelas ujungnya, atau tidak jelas hasilnya. Contoh misalkan yang sekarang banyak ini, judi online, judi online, slot misalkan, pakai aplikasi. Judi offline maupun online hukumnya haram. Kenapa? Karena gharar, nggak jelas, tidak jelas. Kemudian apalagi permainan tarik benang, biasa di SD ini. Nanti di bawahnya ada hadiah-hadiah. Kemudian tarik benang, dapat hadiahnya. Tapi banyak benang-benang yang kosong. Ini juga gharar, haram. Kemudian apalagi? Permainan capit boneka. Permainan capit boneka. Kita beli koin, kita masukkan koinnya ke mesin, kita gerak-gerakan capitnya dan nggak dapet, maka ini gharar. Segala sesuatu bentuk akad yang nggak jelas, hasilnya bagaimana, yang tidak jelas hasilnya bagaimana, maka ini juga diharamkan dalam Islam. Karena dalam Islam semua itu harus jelas. Berniaga harus jelas, transaksi harus jelas, nggak boleh ada yang samar, nggak boleh ada yang majhul, tidak diketahui. Kemudian yang ketiga, ada unsur ribanya, ada unsur ribanya, baik riba tambahan ataupun riba penundaan. Jadi riba itu ada dua, ada riba fadl, riba tambahan, ada riba nasi'ah, riba penundaan. Nah, kemudian perlu diketahui bahwasanya riba ini hanya terjadi pada dua jenis akad, yaitu akad jual beli dan akad utang piutang. Tidak terjadi pada akad yang lainnya. Akad sedekah nggak ada riba di situ. Akad sedekah nggak ada riba di situ. Akad apalagi misalkan wakalah, perwakilan, tidak ada riba di situ. Akad ijarah, sewa menyewa, tidak ada riba. Riba hanya terjadi pada dua jenis akad, yaitu akad jual beli dan akad utang piutang. Kemudian riba yang terjadi pada akad utang piutang hanya riba tambahan. Riba yang terjadi pada akad hutang piutang hanya riba tambahan. Gak mungkin riba penundaan, karena utang itu udah nunda pembayaran, kan? Jadi nggak mungkin riba penundaan, riba tambahan. Contoh misalkan berhutang 100.000, atau jangan 100.000 lah, terlalu kecil. Berhutang 1 juta, dalam tempo waktu 1 bulan, bunganya 0,00001%. Nah, bunganya ini riba. Tambahannya tersebut riba. Meskipun tambahannya cuma 1 juta 100 rupiah. Nah, 100 rupiahnya ini riba. Hukumnya haram. Nah, ini riba pada utang piutang. Nah, ini mudah. Pokoknya kalau hutang tidak boleh ada tambahan. Hutang berapa itulah yang dikembalikan. Utang 1 juta kembalikan 1 juta. Hutang 100 juta kembalikan 100 juta. Nggak boleh ada tambahan. Meskipun sama-sama ridho. Meskipun sama-sama ridho. Nah, ini yang salah difahami. Kalau sama-sama ridho nggak masalah.
Ya kan? Sebagian orang bilang seperti itu. Enggak. Pensyaratan sama-sama ridho itu pada jual beli, bukan pada akad ribawi. Ya. Apa kata Allah? Illa antakuna tijaratan antaradin minkum. Ya, sebelumnya Allah SWT menjelaskan, ya, tidak boleh kita memakan harta saudara kita, nah, illa kecuali antakuna tijaratan dalam bentuk tijarah. Apa tijarah? Jual beli antaradin yang dilakukan sama-sama ridho. Nah ini sama-sama ridho itu berlaku kalau akadnya jual beli, bukan akadnya riba. Ya. Dan ini memang sudah Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Ya. Innama qalu innamal bai'u mithlur riba. Ya, mereka ya, memakan riba, ya, orang-orang Arab jahiliyah memakan riba karena mereka mengatakan ya, innamal bai'u mithlur riba. Jual beli sama riba itu sama aja. Ya, sama-sama cari untung. Padahal lihat ayat setelahnya, ya, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Ya. Artinya riba meskipun sama-sama ridho tetap hukumnya haram. Ya, tetap hukumnya haram. Meskipun si penghutang ridho ataupun si piutangnya ridho. Ya, ini tidak diperbolehkan. Taib, itu riba yang terjadi pada akad utang piutang. Ya, riba tambahan. Kemudian riba yang terjadi pada akad jual beli. Nah ini kedua riba ini ada. Riba tambahan dan riba penundaan. Ya. Dan ini terjadi pada 6 jenis harta. Ya, terjadi pada 6 jenis harta. Ya. Yang pertama emas. Ya. Kemudian yang kedua perak. Yang ketiga gandum, kemudian yang keempat jelai, mirip gandum tapi kualitasnya jauh di bawah gandum. Kemudian yang kelima tamer, kurma, dan yang keenam milh, garam. Kata Nabi SAW, mislan bimislin sawaan bisawain yadan biyadin. Kalau tukar menukar emas dengan emas, perak dengan perak, kurma dengan kurma, dari yang sejenisnya, maka harus sama persis takaran dan timbangannya. Ya. Emas dan perak dimasukkan dalam kategori alat tukar, berarti termasuk rupiah, euro, kemudian dolar, segala jenis mata uang. Ya, artinya, contoh 5 gram emas harus ditukar dengan 5 gram emas juga. Ya, tidak boleh ada lebih dan harus dilakukan di satu majlis yang sama. Ya, artinya antara si penjual dan pembeli berada di satu majlis. Ya, ini kalau jenisnya sama. Nah, ini banyak terjadi kalau pengen lebaran. Ya, tukar uang 100 ribuan dengan uang 5 ribuan. Nah, kalau nggak sama jumlahnya, contoh kita bawa 100 ribuan 10, berarti 1 juta. Tapi kita dapat uang 5 ribuan cuman 955 ribu, maka ini ada ribanya. Ya, maka ini ada ribanya, maka haram hukumnya. Ya. Atau misalkan dari rumah ditransfer 1 juta, ya, orangnya masih ada di luar kota, ya, atau masih kerja di tokonya misalkan, ya, ia bilang ke temennya, ini saya ada uang 5 ribuan, ya, 1 juta, ya, kamu mau nggak ditawarin? Iya mau. Nah, ya sudah,
Nah, tapi sistemnya transfer. Sistemnya transfer. Ya, si teman transfer dari rumahnya, temennya ya si B ini ada di tokonya, baru ngasih uang 5 ribuan senilai 1 juta itu nanti sore setelah pulang kerja. Maka ini juga riba. Riba penundaan. Karena ingat, yang ditukar kalau sama jenisnya nggak boleh ditambah dan nggak boleh ditunda. Ya, sama-sama rupiah, nggak boleh ditambah, nggak boleh ditunda. Ya. Taib, kemudian kalau beda jenisnya, ya, sama-sama mata uang tapi beda jenisnya, ya, seperti rupiah ditukar ke dolar, ya, atau ke real, ya, maka ini boleh tidak sama jumlahnya, ya, makanya kita kenal dengan ada nilai kurs, ya, nilai tukar, dan ini tidak masalah, ya, misalkan 1 rial ya, Saudi ya, senilai misalkan 3.800 rupiah, ya, 1 rial senilai 3.800 rupiah, dan ini nggak masalah karena memang dari jenis yang berbeda, yang 1 rupiah, yang 1 real, ya. Tapi harus pada majelis yang sama, ya, tidak boleh ditunda, ya, tidak boleh ditunda. Kalau ditunda berarti masuk riba penundaan. Nah, makanya di sini jual beli online emas itu hukumnya haram. Ya, jual beli online emas hukumnya haram. Kenapa? Ya, karena kita transfer uangnya, emasnya belum datang. Ya, emasnya dikirim misalkan via jasa ongkir misalkan, ya, datangnya 3 hari lagi. Nah, ini nggak boleh. Karena selama jangka waktu 3 hari ada kemungkinan apa? Nilainya entah naik atau turun, ya kan? Nah, ini yang disebut riba penundaan. Maka tidak boleh. Taib. Nah, itu kalau sama-sama mata uang tapi dari beda jenis. Kalau antara mata uang dengan makanan, mata uang dengan makanan, maka ini tidak masalah, ya. Beda nominalnya atau beda takarannya dan ditunda juga nggak masalah, ya, ditunda juga nggak masalah. Contoh misalkan kita beli kurma, ya, tapi di marketplace, di all shop, di online shop, ya, kita transfer uangnya, kurmanya datang 3 hari kemudian, maka ini boleh, nggak masalah, karena memang sudah beda pada asalnya, yang satu mata uang, yang satu makanan, ya, maka ini tidak masalah. Tapi ini masalah riba, dan ini ketiga jenis sebab, ya, yang akan mengharamkan harta kita. Ana ulangi, tadi yang pertama apa? Ada unsur kezaliman, ya. Yang kedua gharar, ya, akad yang nggak jelas, ya. Kemudian yang ketiga riba. Tapi sekarang kita masuk apa saja pengaruhnya apabila kita memakan harta yang haram. Wal'iyadzubillah. Yang pertama, dan ini yang paling berbahaya, yaitu mengurangi keimanan, ya, mengurangi kadar keimanan kita, ya, kita yakini, ya, dan kita tahu betul bahwasanya keimanan seseorang, ya, kadang naik kadang turun, kadang nambah kadang berkurang, ya. Kapan nambah? Kalau dia melaksanakan ketaatan, ya. Kapan kurang? Tatkala dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tatkala ia memakan dari harta yang haram, ya, atau mencari rizki dengan cara yang haram, berarti dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akan mengurangi kadar keimanannya. Wal'iyadzubillah. Dan kalau ini terus berlanjut, ya, maka dikhawatirkan imannya akan betul-betul menghilang. Artinya apa? Keluar dari agama Islam, ya, kalau dilakukan secara terus menerus, ya, sehingga akhirnya apa? Di dalam hatinya ada pengingkaran terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, adanya pengingkaran terhadap syariat Islam, ya, sehingga keluarlah ia dari agama
agama Islam. Wal'iyadzubillah. Ya, sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah SAW bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah beriman seseorang yang berzina tatkala ia sedang berzina. Ya, artinya tatkala seseorang itu berzina, ya, imannya sedang sangat lemah, sehingga apa? Ia mudah digoyahkan oleh bisikan-bisikan syaitan. Ya, ia mudah diarahkan oleh hawa nafsunya. Ya. Kenapa? Karena imannya sedang menipis, ya, sedang turun. Ya. Kemudian wala yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'min. Begitu pula, ya, dengan orang yang meminum khamr, ya, minum minuman keras, ya, tatkala ia minum minuman yang haram tersebut, ya, ia bukanlah seorang mukmin. Ya, maksudnya apa? Imannya lemah. Ya. Wala yasriqus sariqu hina yasriq wa huwa mu'min. Dan tidaklah seorang pencuri itu beriman tatkala ia mencuri. Ya, maka hati-hati. Ya. Ini ya dikhawatirkan, ya, tatkala kita mencari rizki yang haram atau melakukan hal-hal keharaman untuk mendapatkan harta, ini akan mengurangi kadar keimanan kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan yang pertama, ya, karena kadar keimanannya berkurang, maka yang kedua, hatinya selalu gelisah. Ya, hatinya selalu gelisah, nggak pernah tenang. Ya. Karena di dalam hatinya, ya, di hati nuraninya ia, di lubuk hatinya ia tahu yang ia lakukan ini haram, yang ia makan ini haram, sehingga apa? Hatinya nggak tenang. Meskipun ia tutupi, ya, dengan senyumannya, dengan ketawa terbahak-bahaknya, ia tutupi, tapi pada hakikatnya hatinya nggak tenang. Ya. Lihat, ya, betapa banyak, ya, artis-artis, ya, yang pelampiasannya kepada narkoba. Kenapa? Cari ketenangan. Ya. Banyak kerjaan, ya, kemudian stres, ya, akhirnya mencari ketenangannya kemana? Narkoba. Ya. Ada yang bunuh diri, ya, karena stres, nggak tenang hidupnya. Nah ini padahal, ya, kalau kita lihat hartanya banyak dia, ya, hartanya banyak, tapi hatinya nggak tenang. Ya, maka betul lah, ya, yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari Nawas bin Sam'an, Nabi SAW bersabda, al-birru husnul khuluq. Ya, kebaikan itu terkumpul pada akhlak yang mulia, ya, budi pekerti yang mulia. Wal ismu, dan dosa itu mahaka fi nafsik, ya, apa yang membuat jiwamu gundah, ya, itu berarti dosa. Wa karihta an yattali'a alaihin nas, dan apa-apa yang engkau nggak suka kalau manusia tahu. Jadi kalau kita pengen tahu suatu perbuatan itu dosa atau tidak, nah ini sudah diajarin sama Nabi. Cek hati kita masing-masing, tenang tidak tatkala melakukannya. Kemudian seneng nggak kalau ada orang lain yang tahu tentang perbuatannya ini. Nah, kalau tatkala ia lakukan ternyata tidak membuat hatinya tenang, ya, apalagi ditambah ia nggak suka kalau ada orang lain tahu, maka berarti perbuatan tersebut adalah perbuatan dosa. Nah, maka alhamdulillah, ya, kita yang mencari rizki dari cara yang halal, ya, senantiasa Allah berikan ketenangan insya Allah. Ya. Karena meskipun kita capek,
kerja cari nafkah, ya. Akan tapi kita sadari betul yang saya cari ini adalah harta yang halal, ya. Sehingga tidak membuat kita gundah. Yang ketiga, di antara dampak atau pengaruh, ya, tatkala seseorang memakan dari harta yang haram atau mencari rizki dengan cara yang haram adalah taubatnya yang akan tertunda, ya, taubatnya terhambat, ya, tatkala ia tahu apa yang ia lakukan ini salah, apa yang ia lakukan ini dosa, kemudian ia ingin bertaubat, ya, maka harus memenuhi rukun taubat. Apa saja? Yang pertama, ia harus menyesali perbuatannya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, beristighfar dan berlepas diri dari perbuatan dosa tersebut. Kemudian yang ketiga, bertekad kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Nah, kalau perbuatan dosanya berkaitan dengan hak orang lain, dengan harta orang lain, maka ditambah yang keempat, ya, mengembalikan hak tersebut kepada pemiliknya. Jadi tatkala seseorang, ya, ia misalkan pernah mencuri, ya, kemudian ia ingin bertobat, maka harus ia penuhi 4 hal ini, ya. Ia menyesali kalau ia pernah mencuri. Kemudian yang kedua, ia beristighfar kepada Allah kalau ia pernah mencuri. Yang ketiga, ia bertekad kuat untuk tidak akan pernah mencuri lagi. Dan yang keempat, kembalikan apa yang pernah ia curi, ya, kepada pemiliknya, ya. Atau kalau tidak bisa dikembalikan, cari, ya, pemiliknya, minta maaf, ya, minta kehalalan. Dan ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang diberikan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm." Barang siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, baik itu dalam harga diri saudaranya, ya, martabat saudaranya, pernah menghina, pernah merendahkan saudaranya, atau sesuatu apapun itu, atau hartanya, ya, maka kata Nabi SAW, falyatahallalhu minhul yawm, minta kehalalannya saat ini juga, ya, minta kehalalannya sekarang. Artinya apa? Kalau berkaitan dengan harta, kembalikan kalau masih ada hartanya atau kita mampu untuk mengembalikannya. Kalau tidak, minta maaf, minta agar kesalahan kita dihalalkan, dimaafkan, sehingga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau perbuatan dosanya berkaitan dengan hak manusia. Yang ngeri perbuatan dosa tatkala berkaitan dengan hak manusia. Kemudian kata Nabi SAW, qabla an la yakuna dinarun wala dirham, sebelum datang hari di mana dinar dan dirham, harta itu tidak lagi bermanfaat, ya, tidak lagi memiliki nilai. Persidangan dunia mungkin menyogok, mungkin menyuap, sangat mungkin. Akan tapi persidangan akhirat nggak lagi bermanfaat itu uang sebanyak apapun, meskipun terbuat dari emas dan perak, nggak ada manfaatnya di persidangan akhirat. Yang mana yang akan menjadi hakim adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha adil, yang tidak pernah berbuat zalim. Maka jangan khawatir, ya, mungkin ada di antara kita yang pernah terzalimi, ya, tertipu, ya, terkena investasi yang tipuan fiktif,
Maka jangan berkecil hati, masih ada persidangan akhirat kelak. Bagaimana keadaannya di persidangan akhirat nanti? Digambarkan oleh Nabi SAW, in kana lahu amalun saleh, kalau yang berbuat zalim ini punya amal kebaikan. Karena orang itu seburuk apapun pasti punya kebaikan, ya kan? Orang itu seburuk apapun pasti punya kebaikan. Ya. In kana lahu amalun saleh, kalau si zalim, si orang yang zalim ini punya amal kebaikan, ukhidha minhu biqadri madlamatih, maka pahala amalan kebaikan tadi diambil darinya, dikasihkan kepada yang dizalimi. Wa illam takun lahu hasanat, dan kalau kebaikan-kebaikannya habis, maka ditukar. Ya. Ukhidha min sayyiati sahibih fahumila alaih, maka dosa kesalahan dari orang yang terzalimi diambil dan dikasih ke orang yang berbuat zalim. Sehingga orang yang berbuat zalim ini di akhirat kelak habis amalan kebaikannya. Kalau sudah habis, tempatnya di mana? Di neraka, wal iyadu billah. Ya, wal iyadu billah. Ya, maka hati-hati. Hati-hati tatkala kita ingin berbuat zalim, ya, apalagi kezaliman ini berkaitan dengan hak manusia, ya, hak orang lain. Ya, karena ngeri. Sangat ngeri. Ya, apabila kezaliman ini berkaitan dengan hak orang lain. Ya. Kemudian yang keempat, berkaitan dengan persidangan akhirat lagi. Ya. Harta yang haram akan menjadi sebab kebangkrutan seseorang di akhirat. Ya. Hadisnya mirip-mirip, tapi hadis yang ini lebih jelas. Ya. Gambarannya sama. Kalau yang berbuat zalim punya pahala, dikasih ke yang terzalimi. Kalau habis, ya, gantian, dosa dari yang terzalimi diambil dikasih ke yang berbuat zalim. Ya. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Wahai para sahabat, kalian tahu nggak siapa itu orang yang bangkrut? Kemudian dijawab oleh para sahabat, ya. Dan yang difahami oleh sahabat sama seperti yang difahami oleh kita. Ya. Kata para sahabat, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Wahai Rasulullah, menurut kita, ya, sama kayak kita manusia, ya, yang bangkrut itu yang udah nggak punya harta dan nggak punya barang lagi, itu bangkrut. Bahkan kalau di kita minus lagi hartanya, banyak utang di mana-mana, nah, ini bangkrut. Ya. Kemudian kata Nabi SAW menjelaskan, innal muflisa min ummati. Perhatikan, ini ngeri. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah seseorang ya'ti yaumal qiyamah bisalatin wasiyamin wa zakatin. Ia datang pada hari kiamat kelak, ya, membawa pahala salat yang begitu banyak, ya, membawa pahala puasa yang juga sangat banyak, membawa pahala zakat yang juga sangat banyak pahalanya, ya, padahal cuma disebutkan 3 saja, salat, zakat, puasa. Ini menunjukkan bahwasanya 3 amalan ini, ya, adalah amalan-amalan yang paling agung pahalanya, yang paling besar pahalanya. Akan tetapi wayati qad syatama hadza, pada hari kiamat ia datang membawa pahala yang begitu banyak, tapi sungguh sangat disayangkan di dunianya ia pernah mencela si fulan, ia pernah mencela seseorang, wa qadhafa hadza, ia pernah menuduh seseorang, wa akala mala hadza, ia pernah makan harta si fulan secara zalim, wasafaka damahada, pernah membunuh atau tidak membunuh, melukai seseorang, wadorobahada, pernah memukul seseorang. Pahalanya banyak, akan tapi juga pernah berbuat
zalim. Ya. Kemudian perhatikan, yang paling ternyata yang paling bikin bangkrut adalah kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan orang lain. Ya, mencela, menuduh, memakan hartanya, ya, melukainya, memukulnya. Ini semua berkaitan dengan orang lain. Ya, kemudian fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Ya. Orang yang terzalimi yang satu diberikan pahala dari orang yang berbuat zalim. Kemudian orang yang terzalimi yang kedua diberikan pahala, begitu terus menerus. Ya. Sampai akhirnya fa'in faniyat, sampai akhirnya pahalanya habis sehabis-habisnya. Maka qabla an yuqda ma'alai, sebelum selesai persidangannya, pahalanya habis sebelum selesai persidangan. Ya, maka di antara bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala bukan peradilannya yang diselesaikan. Ya, itu belum selesai. Ya. Maka ukhidha min khatayahum, maka orang-orang yang terdolimi itu pasti punya dosa. Nah, diambil dosanya, faturihat alaih, diberikan kepada orang yang berbuat zalim tadi, summa turiha finnar. Kemudian orang yang berbuat zalim itu dilemparkan ke neraka. Wal'iyadzubillah. Nah ini, ya, hati-hati, jangan sampai kita berbuat dosa yang berkaitan dengan hak orang lain. Karena besar tanggung jawabnya. Ya, karena besar tanggung jawabnya. Meskipun pahala kita banyak, ya, apalagi kalau pahalanya sedikit. Ya, apalagi kalau pahalanya sedikit. Ya. Sholatnya cuma sholat wajib, ya, nggak ditambah sholat sunnah. Puasanya cuma puasa Ramadan, nggak ditambah puasa sunnah. Ya. Zakatnya cuma zakat fitri, ya, nggak ditambah zakat-zakat yang lainnya. Ini kan pahalanya pas-pasan, malah berbuat zalim dengan hak yang berkaitan dengan hak orang lain. Maka wal'iyadzubillah. Ya. Kemudian yang kelima, harta yang haram akan menjadi penghalang terbesar dari dikabulkannya doa. Ya. Menjadi penghalang terkabulnya doa. Ya. Di antara kita siapa yang tidak butuh Allah? Enggak ada. Semua kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua kita, ya, pasti dan senantiasa harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala kita minta sama Allah, pasti kita pengen dikabulkan. Ya. Nah, kemudian penghalang terbesarnya adalah apabila ada pada harta kita harta yang haram, atau kita pernah memakan harta yang haram. Wal'iyadzubillah. Ya. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha baik dan tidak mungkin akan menerima sesuatu kecuali itu pasti baik. Ya, hanya menerima yang baik-baik saja dari amalan hambanya. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana Allah perintahkan para rasul. Ya. Artinya perintah Allah kepada orang yang beriman sama dengan perintah Allah kepada Rasul. Dalam perihal apa? Lihat, faqala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat wa'malu sholiha. Makanlah dari hal-hal yang baik. Ya. Makanlah dari makanan yang baik. Apa makanan yang baik? Yang halal dan didapatkan dengan cara yang halal. Ini makanan yang baik. Wa'malu sholiha, dan beramal solehlah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu,
Kalau tadi ya Rasul, wahai para rasul, sekarang wahai orang-orang yang beriman. Konteksnya sama, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari makanan yang baik yang telah aku rizkikan kepada kalian. Sama-sama baik rasul maupun orang-orang yang beriman sama-sama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan makanan yang halal dengan cara yang halal. Kemudian summa dzakara rajul, Nabi SAW menceritakan seseorang yutilus safar, yang sudah melakukan perjalanan yang amat sangat jauh. Asy'atsa aghbar, yang mana saking jauh perjalanannya, rambutnya acak-acakan, kucel, mukanya penuh debu. Kemudian yamuddu yadaihi ila sama, seseorang tadi mengangkat tinggi-tinggi tangannya ke langit. Ya Rabb, ya Rabb, ia panggil Allah, wahai Allah, wahai Tuhanku, wahai Rabbku. Perhatikan, di sini ada tanda-tanda atau sebab-sebab diijabahnya suatu doa, atau terkabulnya suatu doa. Yang pertama, tatkala kita sedang safar, maka tatkala kita sedang safar, perbanyak doa, karena ini sebab Allah Subhanahu wa taala mengabulkan atau mempercepat pengabulan doa kita. Yang kedua, angkat tangan. Angkat tangan kita tatkala berdoa. Nggak harus, tapi sunnah. Tatkala berdoa kita angkat tangan kita, seolah-olah kita mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, panggil namanya. Panggil namanya. Allah punya 99 nama. Panggil, ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq. Panggil Allah Subhanahu wa taala pakai nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Lihat, dilakukan oleh orang ini. Dia sedang safar, ia angkat tangannya, ia panggil nama Allah. Akan tetapi lihat, wa mat'amuhu haram. Sungguh sangat disayangkan, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, yang dikenakan, yang dipakai pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan ia hidup dengan harta haram. Wal'iyadzubillah. Makanannya haram bukan berarti makan babi saja, bisa jadi dia mencuri, memakan hak orang lain. Minumannya haram bukan berarti dia minum khamr, bisa jadi karena ia meminum minumannya orang lain tanpa seizinnya. Pakaiannya haram bukan berarti ia mencuri, bisa jadi karena ia pakai menggunakan uang hasil riba. Wa ghudhiya bil haram, terbiasa hidup dengan halal yang haram. Maka kata Nabi SAW, fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana mungkin Allah kabulkan doanya kalau begitu? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, hidupnya hidup dengan yang haram. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya? Maka hati-hati. Hati-hati, introspeksi diri. Kita bermuhasabah. Barangkali doa-doa kita yang belum terkabulkan, wa'iyadzubillah, mungkin ada harta haram yang masuk. Mungkin ada hak saudara kita yang tidak sengaja, atau bahkan wa'iyadzubillah sengaja kita ambil. Wa'iyadzubillah. Coba kita muhasabah diri kita. Kemudian yang terakhir, orang yang memakan harta haram, maka ia terancam neraka. Terancam neraka. Kita katakan terancam neraka karena kita tidak boleh memastikan seseorang masuk surga atau masuk neraka. Tapi kita bisa menyebutkan kemungkinan ia akan masuk surga atau kemungkinan ia akan masuk neraka. Makanya kita bilang di sini terancam masuk neraka karena makan makanan yang haram. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari sahabat yang mulia Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan, ini hadis yang ngeri. La yarbu lahmun, tidaklah tumbuh suatu daging
nabata min suhtin, dari harta yang haram, illa kanatin naru aula bih, kecuali neraka itu lebih baik baginya. Neraka menjadi tempat yang lebih baik baginya. Ya, waliyadzubillah. Ini ada sangat ngeri. Ya, tidaklah suatu daging itu tumbuh, ya, tatkala kita makan, nutrisinya diambil, kan menumbuhkan daging. Ya, atau nutrisinya kita serap, ya, menjadi tenaga, ya, menjadi energi yang kita gunakan. Akan tapi hasilnya itu berasal dari sumber yang haram, illa kanatin naru aula bih, ya, maka neraka lebih baik, lebih utama untuk menjadi tempat tinggalnya. Wal'iyadzubillah. Nah, ini beberapa dampak, ya, dari harta yang haram kepada diri seorang hamba. Ini kepada dirinya, belum kepada keluarganya, ya, belum kepada anak istrinya, belum kepada tunggangannya, belum kepada rumahnya, belum kepada sosial masyarakatnya, belum. Ya, wal'iyadzubillah. Ini baru kepada dirinya sendiri. Ya, kenapa? Karena tatkala kita menginginkan masyarakat yang baik, maka harus dimulai dari masing-masing kita sendiri. Ya, kita perbaiki diri kita. Ya, jangan sampai, ya, ada harta haram yang masuk, ya, ke rumah kita, ke rekening kita, ya, ke perut kita, wal'iyadzubillah. Ya, ana ulangi, tadi yang pertama akan mengurangi kadar keimanan. Ya, yang kedua, hatinya akan menjadi selalu gelisah. Ya, kemudian yang ketiga, taubatnya tertunda. Ya, kemudian yang keempat, ya, menjadi sebab kebangkrutan di akhirat. Ya, yang kelima, menjadi penghalang terkabulnya doa. Dan yang keenam, terancam neraka. Ini saja yang bisa Anda sampaikan. Semoga, ya, materi ini, ya, dapat menjadi landasan kita untuk bermuhasabah selalu. Ya, selalu wajib untuk senantiasa kita bermuhasabah, ya, berintrospeksi diri. Ya, jangan pernah sampai ada harta haram, ya, yang masuk ke rekening kita, yang masuk ke perut kita, yang masuk ke rumah kita, wal'iyadzubillah. Ya, kita tutup, ya, pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.